Ya. Saya izin share screen ya, bentar. Mana ya? Oke. Materi hari ini tentang standar nasional pendidikan ya. Jadi ini dasar banget untuk kurikulum kan. Sorry, mohon maaf saya ada. Oke. Nah, ini untuk apa? Kurikulum karena memang kurikulum kan ada acuannya ya, ada standar yang harus diikuti seperti itu. Nah, karena di prodi pendidikan biologi UKI ini memang fokus targetnya memang untuk calon guru SMA, sehingga yang kita fokuskan adalah standar nasional pendidikan untuk tingkat SMA. Ya. Walaupun ini sama juga dengan untuk SMP, cuman ada beberapa poin aja yang berbeda. Seperti itu. Oke, ini saya izin share screen. Sebentar. Kelihatan nggak? Kelihatan. Akan kelihatan ya. Ini materi bukan saya yang buat. Saya dapat tuh berapa tahun yang lalu ya. Saya diklat di sekolah. Kalau tidak salah tahun 2018 atau 2019 gitu. Memang saya sengaja nggak buat untuk materi karena memang apa ya? Memang sudah ada standarnya dari seperti itu. Jadi lebih tepat kalau menggunakan yang punya dinas. Nah, lingkup SNP itu tadi ya, standar nasional pendidikan. Yang pertama kita bahas tentang apa sih standar nasional pendidikan itu. Jadi standar nasional pendidikan itu adalah kriteria hukum negara Indonesia. Kenapa disebut kriteria minimal? Jadi dalam suatu sistem pendidikan, khususnya pendidikan formal, itu ada kriteria minimalnya. Kenapa disebut dengan kriteria minimal? Yang namanya minimal itu adalah yang paling rendah. Makanya kenapa? Jadi pemerintah memberikan 8 standar nih. Misalnya kayak yang pertama ada standar isi. Di sini nih contohnya nih ya, nomor 1 standar isi. Nah di sini kan ada kompetensi mata pelajarannya, silabusnya. Contohnya misalkan silabus, kita ambil dari sisi silabus dan apa namanya, silabus dan RPP dari itu standar, benar-benar standar gitu. Tapi dari sekolah dan juga dari gurunya itu bisa dikembangkan, sangat-sangat bisa dikembangkan. Makanya ketika nanti suatu hari nanti kalian punya anak atau punya adik mau sekolah, itu jangan dilihat dari gedungnya aja yang bagus, tapi lihat kurikulumnya. Bagaimana perjalanan kurikulum sekolah tersebut. Kalian bisa cari di websitenya atau tanya-tanya gitu. Tanya-tanya ke orang dan juga langsung datang ke sekolahnya, tanyakan langsung bagaimana kurikulumnya. Mereka pakai kurikulum apa, apakah kurikulum yang dari pemerintah itu dikembangkan? Tidak.
setidaknya sekolah itu dilihat dari kurikulumnya. Jadi kurikulum itu benar-benar motor banget, mesin penggerak banget untuk suatu tatanan pendidikan seperti itu. Ya, untuk kita memahami kurikulum. Walaupun nanti suatu saat nanti kalian tidak menjadi guru, tapi kan kalian akan menjadi orang tua gitu. Kemudian juga kalian mungkin punya adik-adik, ponakan atau siapapun yang mau masuk sekolah, itu dilihat kurikulumnya. Ya. Itu. Jadi yang disebut dengan kriteria minimal itu adalah kriteria yang paling bawah tingkatannya. Gitu. Paling bawah itu maksudnya yang standar gitu. Kalau di bawah standar itu artinya jelek, kurang layak, seperti itu. Apa nak? Ada mau apa? Aduh, lihat. Mau minum? Mau ikut sama sekolah? Mau belajar dulu. Enggak. Nggak boleh itu, nggak boleh minum susu itu. Sakit perut. Udah nggak apa-apa, pada makan aja dulu. Nasinya deh, udah nak, mana nasinya deh? Ini wafer nih. Mohon maaf ya bentar. Jadi yang tadi saya bilang satu paling bawah maksudnya bukan di paling bawah yang paling rendahnya. Jadi ini yang benar-benar kriteria yang minimal seperti itu. Kalau di bawah kriteria minimal ini itu artinya tidak layak, kurang layak, bahkan cenderung tidak layak seperti itu. Jadi memang perlu diperhatikan betul untuk kurikulum di sekolah. Nah sekarang di pemerintah itu Kemdikbud itu kan 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama adalah standar ISI. Apa sih standar ISI? Jadi standar ISI itu isinya tentang kompetensi, ya, tentang kemampuan yang diharapkan, tujuan pendidikan itu ada di standar ISI. Nah, ruang lingkupnya apa aja? Jadi itu yang tadi saya bilang, kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamat lulusan, maksudnya kompetensi bahan ajiannya apa aja, kompetensi mata pelajarannya, kemudian silabusnya bagaimana, kemudian RPP-nya bagaimana, itu seperti itu. Jadi standar ISI ini menentukan kualitas lulusan yang diharapkan. Gitu. Jadi maksudnya gini, tadi ini itu akan mencakup isi dari sebenarnya tujuan sekolah di sekolah A itu apa sih? Saya ambil contoh sekolah SKI baru, itu yayasan yang dulu saya pernah ngajar di sana. Itu sekolah menengah kejuruan, tapi ada embel-embel IE, jadi KIE, semaki kejuruan Islam entrepreneur. Nah, yang diharapkan setelah siswa sekolah di situ apa? Nah, di standar isinya itu menuliskan bahwa siswa yang diharapkan adalah memiliki kompetensi kewirausahaan atau jiwa entrepreneurship. Jadi mereka nggak cuma belajar tentang kejuruan akuntansi, kemudian teknik kendaraan, teknik komputer jaringan, teknik kendaraan motor, kemudian tidak hanya belajar tentang multimedia untuk khususnya, tapi mereka dibekali kekhususan dari sekolah itu. Jadi sekolah punya ciri khas bahwa itu menjadi sekolah Islam entrepreneur, sehingga mereka semua yang ada di sekolah itu, siswa itu dibekali kemampuan entrepreneurship. Diharapkan bahwa tidak hanya bekerja, siswa juga bisa membuka peluang usaha seperti itu. Itu standar kompetensi yang diharapkan. Nah, suatu saat nanti mungkin kalian ada rezeki mau buat bimbingan belajar, ataupun mau buka sekolah, kita tidak pernah tahu ya, Tuhan akan kasih rezeki kalian bagian sampai nanti kalian bisa buka sekolah. Itu buatlah kekhasan ya, khas dari kalian. Atau tidak, misalkan kalian mengajar di sekolah yang udah mau hancur dalam arti kurikulum
operasional yang berantakan. Itu bisa kalian perbaiki. Kalian pengen buat sekolah itu seperti apa? Atau enggak kalian kebetulan dapat sekolah yang siswanya sedikit gitu. Nah, kalian buat gebrakan. Kira-kira harus ada perubahan apa nih supaya sekolahnya itu menjadi sekolah yang diminati oleh masyarakat seperti itu. Contohnya seperti UKI. Ya, UKI kan di brand kan tahun 18, 2019, 2020 ya 18, 19, 20. UKI nge-branding diri menjadi UKI hebat. Kan di tahun 2022 UKI nge-branding dirinya menjadi UKI unggul. Nah, jadi ini masuk ke dalam standar ISI yang dilulus yang diharap setelah masuk ke sekolah itu apa? Gitu. Itu masuk ke dalam standar ISI. Ingat, pemerintah hanya berikan kriteria minimal, standar minimal. Selebihnya itu yang mengembangkan adalah sekolah. Sekolah diberi kebebasan mengembang. Sementara pemerintah memberikan dari dinas memberi ya. Jadi yang namanya standar itu di sekolah itu wajib menggunakan standar yang diberikan oleh pemerintah. Kalaupun tidak mau dikembangkan tidak masalah, penting digunakan standarnya. Seperti itu. Ya, jangan sampai tidak standar di bawah standar itu yang tidak boleh. Ya. Kemudian yang kedua adalah standar proses. Apa, Nak? Sebentar off cam dulu deh, ini anak saya sambil tunggu ini nih. Aduh. Opung, ada tidak ada si Ostri. Mukamu semua. Cuci mulutnya, makan ikan. Hah? Makan ikan. Cuci tangan dulu ya, cuci mulut dulu. Makan ikan kok. Cuci dulu ya, Nek. Cuci ya, Nek. Cuci dulu. Neneknya bau. Makan ikan kok. Oke, sayang. Selanjutnya yang kedua proses. Nah, proses ini berkaitan dengan pelaksanaan pelajaran, ya, pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kelulusan. Nah, pertama itu kenapa standar itu paling pertama? Karena dengan tujuan pembelajaran, tujuan seperti lulusan. Jadi standar isi ditaruh di paling pertama. Karena apa? Dalam pendidikan kan kita pernah belajar teori belajar dan pembelajaran. Dari hakikat pembelajaran itu sendiri kan artinya apa? Pembelajaran itu sebagai suatu sistem yang pendidikan yang terorganisasi, ya terorganisir, kemudian secara sistematis seperti itu, terencana, kemudian dilaksanakan dan dievaluasi itu. Nah, makanya itu kenapa si standar isi ini ditaruh paling pertama gitu, karena itu kaitan dengan tujuan dari pembelajaran. Di situ mencakup kompetensi. Kira lulusannya mau yang seperti apa yang dihasilkan, kemudian mau bagaimana, itu di standar isi. Kalau udah jelas nih tujuannya siswanya kayak tadi, contohnya Semaki Mutiara Baru. Itu tujuannya ada siswa yang lulus dari Semaki Mutiara Baru itu memiliki kompetensi. Selain mereka ahli di penjuruan mereka juga ahli dalam entrepreneur. Minimal kalaupun tidak ahli, mereka memiliki entrepreneur, ya, jiwa entrepreneurship, kemudian cara usaha, kemudian bagaimana peluang usaha itu dibalik seperti itu. Nah, kemudian di standar proses itu adalah berkaitan dengan bagaimana pelaksanaannya. Jadi kan udah tahu nih tujuannya apa, mau jadi apa, bagaimana. Nah, tinggal di standar proses itu adalah bagaimana nih cara yang dilakukan, prosesnya apa yang akan dilakukan supaya bisa mencapai tujuan yang ini gitu. Kayak contohnya standar isi. Standar isinya misalkan saya ingin kuliah di UKI. Ya kan? Itu tujuan saya.
saya ingin kuliah di UKI dan setelah lulus di UKI saya ingin menjadi calon guru yang profesional. Itu tujuan saya. Nah, kemudian di standar proses bagaimana? Nah, proses untuk saya bisa nyampe ke UKI itu gimana? Dan bukan cuma sampai ke UKI, saya bisa kuliah di UKI dan setelah lulus dari UKI saya bisa menjadi calon guru profesional. Nah, baru di sini di standar proses itu adalah pelaksanaan. Mulai dari saya berangkat dari rumah, itu saya naik apa, kemudian juga barang apa yang saya bawa, bagaimana persiapan belajar saya, itu masuknya ke dalam standar proses. Karena kendaraan yang saya gunakan dari rumah saya di Bekasi Timur, ya, kendaraan yang saya gunakan dari Bekasi Timur ke UKI itu menentukan kecepatan saya sampai di UKI, gitu. Ya, semakin saya cepat sampai, otomatis mood belajar saya juga semakin baik, kondisi kelelahan fisik saya juga semakin baik. Artinya tidak kecenderungan lelahnya itu semakin kecil. Tapi kalau yang kendaraan yang saya gunakan itu misalnya kurang memadai, kendaraan ini maksudnya di bagian prasarana gitu. Kemudian barang apa yang saya bawa, persiapan belajar saya apa aja gitu. Jadi akan beda juga ketika orang belajar menggunakan laptop dengan orang yang belajar hanya menulis pakai pulpen dan pensil gitu, tanpa disertai gadget pendukung. Itu juga sama mempengaruhi. Nah, keseluruhan itu ada di dalam standar proses. Ya, jadi intinya standar proses itu berkaitan dengan pelaksanaannya, program apa yang akan dipakai, kemudian bagaimana kegiatannya, kemudian pelaksanaannya seperti apa, itu di dalam standar proses. Kemudian yang ketiga adalah standar kompetensi. Standar kompetensi itu adalah lulusannya. Ya, jadi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikapnya, pengetahuan dan keterampilan. Ya tadi tujuannya itu mau jadi guru yang profesional. Nah, kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh calon guru profesional tadi? Misalkan seperti itu. Nah, kalau yang tadi saya contohin di Mutiara Baru, kan dia tujuannya itu pengen menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, kira-kira untuk kompetensinya yang siswa yang bagaimana karakter siswa atau kompetensi apa yang dimiliki siswa sehingga ketika lulus dia bisa memiliki jiwa entrepreneur. Nah, misalnya siswa yang memiliki sikap terbuka dan mau belajar. Nah, yang kedua, siswa yang dibekali oleh pengetahuan tentang entrepreneur misalkan, dan siswa yang diajari juga keterampilan untuk membuka usaha. Misalkan kayak usaha kuliner, ya kan? Contohnya misalnya kayak siswa yang kayak waktu pengalaman saya kemarin ngajar di Mutiara Baru itu ada siswa kelas 12, saking dia pengen kuliah ya, anaknya pinter sih, nggak terlalu pinter sih, maksudnya standar, tapi dia pintar cari peluang gitu. Secara akademik memang biasa aja, standar, tapi untuk greget usahanya itu ada. Contohnya kayak dia buat popcorn sendiri nih. Dia buat popcorn, kemudian model popcorn kan murah ya, cuman 1 sendok makan aja bisa jadi banyak, ya kan? Goreng 1 sendok makan itu bisa jadi 1 bungkus plastik yang ukuran sekitar kurang lebih 100 gram lah, yang sekitar segini. Nah, itu sama dia popcornnya itu dibuat rasa-rasa aneka rasa gitu, dibuat asin, kemudian rasa lain bukan cuma karamel ya, tapi ada rasa Oreo, dia buat rasa coklat, dia buat rasa yang pokoknya macam-macam lah, dia buat tiramisu lah, apa segala macam dia buat kayak gitu. Terus dia jualin itu, 1 bungkusnya dia jual kalau tidak salah sekitar 8.000, kalau beli 2 15.000. Memang isinya lumayan banyak dan saya cobain rasanya enak gitu. Akhirnya apa? Karena saya doyan jajan, doyan ngemil juga, ya saya beli-beliin, saya langganan untuk beli-belinya gitu. Jadi apa ya? Niat usahanya itu ada. Nah, itu dia dibekali oleh keterampilan, dibekali oleh sekolah, dibekali keterampilannya. Keterampilan apa? Bukan cuma keterampilan untuk pengolahan bahan baku aja, tapi diajari juga keterampilan untuk marketingnya seperti itu. Karena seenak apapun jualannya, barang-barangnya sebagus apa, kurang baik, maka tidak akan mencapai puncak puncak kesuksesan suatu penjualan. Itu seperti itu. Ya, itu maksudnya kompetensi yang diharapkan. Kemudian yang keempat,
Yang keempat itu standar pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, ini juga sangat penting. Ya, jadi di sini adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental serta pendidikan di dalam jabatan. Maksudnya ini saya terlalu berlibat nih. Intinya standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah yang pendidikan sama tenaga kependidikan beda ya. Kalau pendidik itu adalah gurunya, sementara tenaga kependidikan itu adalah tenaga atau orang-orang yang membantu dalam proses pendidikan. Mulai dari administrasi, mulai dari keuangan, tata usaha, kemudian admin atau sekretaris kepala sekolah. Nah, itu juga termasuk dalam tenaga kependidikan. Kayak contohnya kalau di UKI itu ada sekret ya, orang-orang sekret, ada bagian akademik, keuangan, itu semua adalah tenaga kependidikan. Sementara pendidiknya adalah dosennya. Nah, kalau di sekolah pun nah, standar pendidik sekolah itu adalah minimal S1. Ya, sarjana itu yang udah lagi guru dari D4. Kemudian standar lagi guru yang sudah memiliki akta 4 atau ajar. Dan sekarang lebih dispesifik. Kalau itu harus lulusan dari sarjana. Baheula masih bisa sarjana ekonomi ngajar ekonomi. Tahun ini bisa. Maksudnya sekarang itu udah tidak bisa. Kalau orang yang mau ngajar ekonomi harus dari sarjana pendidikan ekonomi. Nggak bisa dari lulusan SE, tapi harus SPD. Walaupun mau SE, dia harus ikut akta mengajar dulu. Dia harus punya akta mengajar, akta 4. Seperti kebetulan di UKI, nanti ijazahnya kalian dapat ijazah akta mengajar sama SPD-nya. Itu seperti ya, berkaitan dengan standar tenaga kependidikan. Misalkan untuk tenaga kependidikannya minimal adalah D3 misalnya. Jadi kenapa nggak minimal SMA? Karena apa? Orang yang dengan tingkatan tinggi otomatis secara kognitif akan memiliki kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan yang jenjang pendidikannya level bawahnya gitu. Walaupun tidak menutup kemungkinan lulusan SMA pun bisa lebih terampil seperti itu ya. Selanjutnya, ini kalau setan bilang ya, saya minum panas di sini harusnya. Kalian kalau mau sambil minum silakan. Oke, selanjutnya yang standar sarana dan prasarana. Nah, ini juga penting. Jadi ini standar nasional pendidikan itu berkaitan dengan minimalnya ruang belajar. Kriteria minimal tentang yang pertama adalah ruang belajarnya. Nah, ruang belajar yang dimaksud ini adalah ruang kelas. Layak atau tidak. Karena pendidikan yang ideal, misalkan ruang kelasnya itu adalah ukuran misalnya 4x5 meter, misalkan seperti itu. Boleh nggak 3x3? Kalau untuk standar kelas sekolah 3x3 itu tidak boleh, karena terlalu kecil. Harus atau minimal 5x5 gitu. Jadi ada standarnya. Gitu, tidak bisa ruang kelas, yang penting ada ruangan. Kalau bimbel iya 3x3 seukuran kamar, bahkan kadang 3x3 pun masih disekat itu bimbel. Tapi kalau untuk pendidikan nasional yang formal itu memang ada aturan. Ruang belajar, lab, laboratorium itu ada ukuran standar idealnya. Kemudian olahraga, nah ya kan, nah tempat olahraga ini lapangan. Sekolah itu harus begitu, gitu kan. Minimal tuh lapangan yang outdoor, yang di luar. Tapi kalau memungkinkan, ada sekolah tertentu juga yang dia memfasilitasi lapangan yang harus tempat ibadah. Minimal punya musola. Sekolah umum ya ada musola. Atau musola minimal dia dekat dengan rumah ibadah. Gitu. Ya, ini khususnya yang ini ya, mohon maaf yang muslim, kenapa? Karena untuk ibadahnya mereka itu adalah 5 waktu. Seperti itu. Kalau yang lain kan yang umum kayak muslim kayak Kristen atau apa kan 1 minggu sekali
hari Sabtu atau hari Minggu, maksudnya untuk ibadah tiap hari. Nah, kemudian kalau sekolah khusus Katolik pun seharusnya punya apa ya, kapel kecil di dalam sekolah, itu juga sangat bagus tuh kalau memang memungkinkan. Gitu. Kemudian harus punya bengkel kerja. Bengkel kerja ini kalau sekolahnya SMK. Jadi misalkan sekolah tentang teknik dan bermotor ya. Nah, di teknik kendaraan bermotor ini harus punya bengkel kerjanya, punya bengkel motornya gitu. Terus kemudian sekolah juga untuk punya tempat bermain. Tempat bermain ini ya biasanya untuk yang SD ya, level bawah. SMA jarang ada tempat bermainnya. Ya minimal kalau bagus sih ada tempat tamannya gitu. Karena ada sekolah tertentu yang ada tamannya. Kayak contohnya di UKI, ya kan, ini di tingkat universitas di UKI itu ada taman ya kan. Asia, teriak-teriak, Uma balapan sama kamu soalnya. Nah, jadi di tempat ada tempat buat kayak di UKI kan banyak tuh gazebo ya, bisa sambil belajar. Nah, di situ gitu loh. Kemudian dan sumber-sumber ini yang digunakan untuk pembelajaran. Termasuk teknologi informasi dan komunikasi, yaitu adanya lab komputer. Malah kalau di biologi udah keren banget menurut saya. Kita punya greenhouse di kampus lain ada, kayak kalau nggak salah di UHAMKA itu ada greenhouse-nya. Kemudian di kalau nggak salah nggak ada, tapi Atma itu biologi murni ya, bukan pendidikan biologi. Seperti itu. Kemudian juga jika ada lab basah, ada lab kering, kita udah punya biologi. Kemudian gue sudah punya micro teaching gitu. Nah, kalau di sekolah harus ada apa? Itu tergantung dari kebutuhan sekolahnya. Semakin bagus kualitas sekolah, itu akan semakin menunjang proses pendidikannya. Seperti itu. Kayak contohnya lab bahasa tuh penting ada gitu. Karena apa? Kayak contohnya belajar bahasa Inggris gitu kan, atau ada ekstrakurikuler bahasa Mandarin, atau biasanya kalau di sekolah-sekolah swasta itu ada pelajaran bahasa tambahan gitu. Ya, misalnya waktu saya di sekolah, saya dulu sekolahnya di SMA Yadika, itu kalau IPA itu tambahan ke KASAR IPA itu adalah belajar teknik elektro. Nah, tapi kalau untuk yang IPS dapat pelajaran bahasa Mandarin. Kemudian muatan lokalnya adalah bahasa Jepang. Sekolah negeri, kalau negeri itu biasanya kalau nggak pakai bahasa Jerman, belajar bahasa Jerman. Belajarnya bahasa Belanda, seperti itu. Atau Mandarin umum. Kalau Jepang itu biasanya ada dalam setiap sekolah. Gitu ya, untuk itu sarananya. Nah, kalau ada lab bahasa itu enak gitu. Jadi sambil apa ya, materi tertentu kayak itu bisa listening ya, materi listening untuk bahasa Inggris itu bisa sambil dengerin pakai headset begitu ya. Kemudian yang keenam adalah standar pengelolaan. Nah, standar pengelolaan ini berkaitan dengan perencanaan, ya, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Jadi nanti di semester depan kalian akan ketemu saya lagi di mata kuliah perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana kalian membuat perencanaan yang baik dalam pengajaran, kemudian bagaimana melaksanakannya, dan terakhir bagaimana mengevaluasinya. Nah, itu masuk ke dalam standar pengelolaan. Ya, jadi seperti kalau flashback lagi ke materi teori belajar dan pembelajaran, saya pernah ngajarin tentang hakikat pembelajaran kan, di mana pembelajaran itu yang tadi saya bilang itu adalah pendidikan yang terencana gitu. Nah, pendidikan yang terencana itu berkaitan dengan standar pengelolaannya. Jadi bagaimana merencanakan pembelajaran, bagaimana melaksanakannya, bagaimana mengawasi kegiatan pendidikannya, dan bagaimana nanti proses evaluasinya, supaya tujuan pendidikan nasional itu tercapai gitu secara efektif dan efisien. Nah, kalau untuk pengawasan dilakukan oleh siapa? Itu ada pengawasnya sendiri. Pengawas di tingkat satuan pendidikan itu di dinas kota setempat atau dinas kabupaten setempat biasanya.
dinas pendidikan setempat, mohon maaf, nah, seperti itu. Kayak contohnya di SMP, SMA biasanya ada rayon-rayonnya. Kayak misalnya saya ambil contoh di Bekasi yang tadi Mutiara Baru. Itu untuk yang SMP-nya ikut rayon 2. Rayon 2 itu terdiri dari beberapa sekolah, bisa sampai 12 sekolah, bisa sampai 15 sekolah. Nanti yang ngawas siapa? Yaitu pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi, seperti itu. Nah, kalau untuk yang level SMA di mana? Kalau untuk level SMA biasanya langsung bukan di Dinas Pendidikan Kota setempat, tapi langsung ke Dinas Provinsi. Masuknya seperti itu. Sampai kalau yang di Mutiara Baru itu ikutnya Dinas Provinsi Bandung. Seperti itu rayon-rayonnya, ya. Kemudian di standar pembiayaan, nah yang ke-7, ya, standar pembiayaan itu yang berkaitan dengan pengaturan komponen dari besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku dalam 1 tahun. Jadi selama 1 tahun itu namanya sekolah itu kan membuat perencanaan. Oh, ditinggalin Dede. Ini sama siapa? Anak Bang Putra ya? Iya. Oh, ini yang kecil ya. Kemarin kakak kesini, Dek. Papa, no. Itu bukan papa. Papa katanya, Dek. Papa katanya, Put. Mohon maaf ya, rame. Mana papa katanya? Oke, selanjutnya. Mana papanya? Papa. Kau bawa apa? Papa katanya. Nah, di standar pembiayaan ini tadi mengatur Opung, pelan-pelan. Opung, aku lagi ngajar. Pelan-pelan, bentar. Nah, di dalam standar pembiayaan ini mengatur tentang berapa sih besar biaya operasi yang digunakan dalam 1 tahun, kayak contohnya. Makanya kenapa di dalam rapat tahunan anggaran sekolah itu biasanya untuk sekolah ini saya ambil contoh sekolah swasta ya, karena kalau sekolah negeri itu lain cerita gitu. Sekarang ambil contoh sekolahnya swasta. Nah, di sekolah swasta itu 1 tahun pertama itu diukur dulu. Misalkan siswanya ada berapa jumlahnya. Itu punya kakak, nggak boleh dibuka-buka. Nah, contohnya gini, dalam satu sekolah itu misalkan tahun ajaran ini nih, tahun sekarang nih, 2021-2022, kira-kira sekolah A, misalkan saya di Mutiara Baru, oke. Nah, di sekolah Mutiara Baru itu, berapa jumlah siswa yang masuk? Oh, ternyata yang masuk hanya 50 orang, ditambah yang angkatan kelas 11 berapa, yang kelas 12-nya berapa. Nah, di total semuanya ada 150. Nah, udah ketahuan tuh dari 150 siswa itu dikalikan dengan jumlah SPP-nya berapa, jadi total penghasilan bulanan itu berapa, itu di total dari sekolah. Kemudian gurunya, gaji gurunya berapa, itu dihitung. Biaya listriknya sebulan berapa, dikalikan dengan 12 bulan berapa. Kemudian gaji untuk tenaga kependidikannya, kayak administrasi, TU-nya itu berapa. Kemudian gaji untuk OB-nya dan operasional lainnya. Belum lagi untuk kegiatan-kegiatannya. Makanya di dalam satu sekolah itu ada yang namanya rapat kerja, dan biasanya di situ dikasih kegiatannya mau apa aja gitu. Jadi supaya anggaran kira-kira dalam 1 tahun itu akan mengeluarkan uang berapa gitu. Nanti kemudian tuh akan dievaluasi di tahun berikutnya. Nah, itu yang biasanya menentukan naik atau tidaknya biaya sekolah. Kan ada sekolah tertentu kadang yang setiap tahun itu selalu ada kenaikan biaya SPP. Misalkan kayak tahun kemarin SPP-nya itu 150.000. Tahun ini 10.000 jadi 160. Tahun depan bisa aja naik 15.000 jadi 175. Ataupun di tahun depan itu bisa tetap nggak ada kenaikan seperti itu. Dan rata-rata sih kenaikan ataupun tetap ya, jarang yang dikurangi biaya SPP-nya. Kecuali kondisi tertentu, kayak contohnya sekarang kondisi COVID, itu mungkin ada pengurangan. Seperti itu. Yang terakhir adalah standar penilaian pendidikan. Nah, di dalam standar pendidikan ini, itu yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, untuk standar penilaian ini, yang sekarang kan dipakai 2013, standar idealnya. Nah, penilaian sendiri itu dibagi menjadi 3. Penilaian oleh pendidik atau penilaian oleh gurunya, yang kedua penilaian oleh
sekolah atau penilaian dari pendidikan, dan yang ketiga adalah penilaian nasional. Penilaian nasional itu yang dilakukan secara nasional itu ketika nasional seperti itu. Nah, untuk yang penilaian itu gurunya itu dilakukan dengan beberapa komponen ya, kayak penilaian harian, kemudian penilaian UTS, PTS, maksudnya PTS, UAS gitu kan. Terus apa lagi ya? Penilaian praktek, pokoknya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari belajar itu dari gurunya. Kemudian yang dari sekolah itu apa? Dari ujian, misalkan yang PTS termasuk dari sekolah ya, PTS, kemudian UAS, UKK itu termasuk yang dari sekolah. Jadi penilaian oleh tingkat satuan pendidikan. Dibuktikan dengan apa? Dengan adanya rapor untuk evaluasinya dari rapor. Kemudian yang ketiga itu penilaian yang dilakukan oleh dinas pendidikan. Nah, itu dibuktikan dengan adanya apa? Ujian akhir sekolah gitu kan, ujian nasional, kemudian UNBK, UTBK. Nah, seperti itu yang intinya keluarnya adalah nanti hasil akhirnya adalah ijazah. Itu seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ini tadi baru bahas 2 poin loh tentang SNP-nya sama komponen SNP-nya. Sampai sini ada pertanyaan atau pernyataan? Saya mau tanya dong, Bu. Siapa ini? Oke, Nadila, mau tanya apa? Tadi kan Ibu jelasin tentang kayak fasilitas standar untuk sekolah ya, Bu. Nah, itu kalau misalnya ada satu sekolahan di daerah terpencil gitu, Bu, tapi dia nggak dapat pemasukan dari pemerintah gitu untuk biayanya kayak BOS kayak gitu, Bu. Gimana cara guru-gurunya atau di sekolahnya buat kayak ngembangin sekolah tanpa ada campur tangan dari gitu. Karena caranya memang tidak mudah ya, bukan berarti itu sulit. Nah, kalau saya berada di sekolah tersebut, bukan adalah yang pertama mengajak semua dewan guru ya untuk sponsor itu, karena daerah terpencil, pikir namanya di daerah terpencil pasti kondisi ekonomi orang tua tidak memungkinkan untuk mensupport gitu, yang kita cari sponsor. Itu sponsor ya, misalnya cari dari pabrik, jadi minta bantuan ini loh, swasta, bukan pemerintah, seperti itu. Karena jangankan sekolah swasta ya, sekolah negeri sendiri pun kadang ya dibantu pemerintah tapi tidak sepenuhnya. Yang rumahnya di Bekasi, kalian kalau yang tahu SMP Negeri 2 Bekasi, itu kan sekarang sekolahnya bagus banget ya. Sampai di pampang spanduknya besar, itu pembangunan sekolah dilakukan dari ikatan alumni dan orang tua siswa, bukan dari pemerintah. Itu sekolah negeri gitu. Nah, di sekolah swasta pun sama seperti itu. Nanti bilang ke siswanya bahwa kalian sekolah di sini sekarang dengan fasilitas seadanya, bahkan fasilitas yang minim. Suatu hari nanti kalian jadi orang besar, sudah menjadi dari sekolah ini, jangan lupa untuk kembali ke sekolah ini, membantu untuk mengembangkan sekolah ini. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Iya, Bu. Itu pun yang saya lakukan. Dulu saya sekolah itu di kampung. Dulu saya di kampung, sekolah waktu SD ya. Itu sekolahnya bisa dibilang dulu tuh masih sangat-sangat kali fasilitas ya, bangkunya udah mengerikan gitu kan, pakai di mana-mana itu padahal gitu kan. Tapi akhirnya ya benar, alumni keluar itu ya saya lihat sih banyak juga hasil ya, ada yang isi, ada di pemerintah gitu kan, mereka kembali ke sana, termasuk saya sendiri pun itu. Walaupun ya indikatornya saya tidak menyebut saya berhasil, tapi setidaknya saya kembali lagi ke sekolah saya yang kemarin itu, saya KKN di sana, mahasiswa
sudah 3 kali ke sana kalau nggak salah. Angkatan 2016, 17, 2 kali, angkatan 2016 dan 2017. Saya kembali ke sekolah itu gitu. Untuk apa? Yang membantu sekolah itu mulai dari fasilitas-fasilitas yang dikasih, kemudian juga kemarin ada nyumbangin buku pelajaran dan yang lain-lain gitu loh. Jadi untuk pengembangan fasilitasnya nggak mesti yang harus ditambahin uang untuk bikin bangunan atau apa. Dengan menyumbang tambahan buku-buku pun itu sudah mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran seperti itu. Paham nggak maksudnya? Memang nggak prosesnya instan ya, karena butuh waktu yang agak lama, tapi setidaknya ada daripada tidak ada sama sekali seperti itu. Itu untuk yang di sana. Makanya kan saya udah pernah bilang sama kalian kan, guru itu guru yang bisa menjadi fasilitator. Kalau itu kan yang pertama ya, situasional dan fungsional gitu. Jadi kalian kan sekolah yang kalian yang dijadikan apa ya, tempat mencari nafkah dan untuk kembang gitu. Jadi prinsipnya kalian adalah kerja itu untuk berkembang gitu loh. Jangan kerja ya udah kerja nerima gaji, tapi bekerja untuk ya gitu. Nah, salah satu ya itu menjadi inisiator atau menjadi kalian berinisiatif untuk mana nih sekolah ini mendapatkan dana gitu. Apalagi sekolah swasta tahu kalaupun tidak mendapatkan dana ya bagaimana kalian menyuruh yang ada gitu jadi suatu ya yang memiliki nilai jual gitu. Kalaupun fasilitasnya nggak ada, ya misalkan buat aja sekolah itu menjadi, walaupun tidak mudah ya, menjadi sekolah yang berbasis seni ramah lingkungan atau green school misalkan. Kayak misalkan sekolahnya itu membuat segala sesuatunya dari barang-barang bekas tapi memiliki nilai ekonomi. Nah, seperti itu dari hasil dari hasil apanya itu pakai bangunan sekolah itu. Ya minimal sebelum ke fasilitas gedungnya, ya minimal dari perlengkapan untuk belajarnya, alat tempurnya. Misalkan dibelikan papan tulis yang lebih layak, kemudian mungkin meja kursi yang lebih layak, atau fasilitas belajar yang lainnya, ketersediaan buku-buku, peralatan lab, misalkan seperti itu. Jadi bisa aja sekolahnya yang jadul gitu kan, yang jadul, yang fasilitasnya serba kekurangan, terus kemudian anak-anaknya juga dengan level pengetahuan yang menengah ke bawah ya, rendah gitu kan, bisa dibilang pengetahuan yang antara rata-rata sampai rata-rata ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena kondisi ekonomi orang tua pun ya mendung apa ya, kecerdasan juga sih gitu. Apalagi di daerah pedalaman, bukan berarti anak-anak pedalaman itu tidak cerdas gitu, tapi kan yang mereka kurang terbuka gitu. Nah, kita sebagai guru, kalian calon guru yang berasal dari apa ya, generasi milenial, kalian kan masuknya generasi milenial, Z, yang ketika kuliah itu kalian udah paham melek teknologi lah gitu. Ketika kalian ngajar di tempat pedalaman, kalian bisa lebih berinovasi. Artinya yuk kita usaha yuk, gimana caranya hasil karya kita ini bisa nasional atau mendunia. Kalian bisa jualan online gitu. Mereka nggak punya handphone, mereka serba terbatas. Mungkin guru-gurunya aja handphonenya masih monokrom, bukan yang Android gitu misalnya. Seperti itu. Karena saking pedalamannya, yang sinyal aja susah. Tapi kalian punya handphone yang bagus, kalian punya Android gitu kan. Nah, itu yang kalian gunakan untuk ya membantu perkembangan sekolah itu gitu loh. Paham kan maksudnya? Itu. Ada lagi? Saya mau tanya Bu satu lagi. Ya. Kalau untuk KKN sendiri itu, misalnya kita di Jakarta, untuk ambil sekolahnya tuh di sekitar Jakarta atau di luar dari Jakarta juga ngambil sekolahnya, Bu? Kalau untuk KKN mata kuliah KKN di UKI itu dulu yang mengampu mata kuliah KKN itu 2 tahun dari 2015-2016 itu saya, kemudian 2017 itu saya dan Pak Fajar. Itu kami ngambil di luar Jakarta. Yang pertama 2015 ngambilnya di daerah Cibitung.
Itu angkatan 2015 yang KKN. Itu sekitar 11 mahasiswa itu di SD. SD-nya juga SD terpencil. Walaupun Cibitung itu kota ya, kota Cibitung. Kota apa kabupaten sih saya lupa. Tapi yang pasti di sekolahnya itu daerahnya terpencil juga gitu. Akses jalannya jauh banget. Saya aja naik ojek dari Bekasi nih, dari Bekasi Timur sampai ke mana? Ke Cibitung tahun 2018 itu naik Gojek itu harganya sampai 85.000. Bisa kebayang kan jauhnya kayak gimana naik ojek 85.000 gitu loh. Nah, kemudian tahun 2016 di tahun 2019 di Sukabumi. Di tahun 2020 pun sama di Sukabumi. Nah, kemudian karena masa KKN yang dilakukan kemarin sih Pak Fajar ya, pengampunan 1 itu ya di daerah masing-masing. Seperti itu. Memang KKN itu enakan langsung ke ininya sih, out of the box ya, jadi nggak di kampus tapi di daerah gitu. Ya minimal daerah-daerah yang sekitaran Jakarta itu ada Tangerang itu kan masih pedalamannya ya, atau daerah Kabupaten Bogor ya kan, Rangkas Bitung, Banten, Jakarta tapi tidak terlalu jauh dari Jakarta gitu, atau Sukabumi juga bisa. Masih daerah sekitaran Jakarta, maksudnya tidak terlalu jauh dari Jakarta tapi tidak sampai keluar pulau gitu. Seperti itu sih Nisa. Gimana? Sudah terjawab? Berarti kalau misalnya kita magang atau itu nggak direkomendasiin dari kampus ya Bu, kayak harus di sekolah ini kayak gitu. Berarti tergantung diri kita mau di mana gitu ya Bu. Kalau itu ya, tapi kalau KKN 2 beberapa tahun yang lalu kami ada kerjasama sama sekolah PSKD, sekolah Kristen Jakarta, PSKD itu singkatannya. Nah, kemudian kesininya karena udah selesai MOU dengan PSKD, akhirnya memilih sekolah sendiri. Jadi nanti kalian semester depan, sekarang kalian semester berapa sih? Semester 4 ya? Oh iya, 4 ya. 3 semester lagi ya. Nanti kalian menentukan sendiri sekolahnya. Jadi KKN itu mulainya PL ya. KKN 2 itu di bulan Agustus, di bulan Mei Juni kalian sudah tahu kira-kira kalian mau PPL di mana. Gitu. Cari sendiri sekolahnya. Seperti itu. Paling dosennya merekomendasikan kamu sekolah di sini gitu. Misalkan kayak yang di Bekasi, carilah yang di Bekasi gitu supaya nggak jauh-jauh ke Jakarta. Gitu. Karena kalau di Jakarta kan pulang perginya juga lumayan, apalagi kalau sampai ngekos kan juga lumayan. Karena pernah ada mahasiswa saya juga yang rumahnya di mana, tapi akhirnya dia dapat sekolah PPL di Depok. Akhirnya ngekos di Depok karena PPL-nya 3 bulan, nggak mungkin kan bolak-balik terus dari Jakarta Depok atau Bekasi Depok dengan kondisi jam 7 itu sudah mulai belajar, sementara jam 6.30 itu sudah mulai apel pagi gitu. Sekolah PSKD itu kan sekolah Kristen ya, ada apelnya seperti itu. Sementara kalau lagi pas kebetulan jam piket, jam 6 harus dari sekolah. Mau jam berapa pagi ke ini? Ke mana? Ke kereta adanya jam belum ada kereta. Seperti itu. Bis pun sama gitu. Jam begitu ya untuk PPL 1 itu PPL 1 apa namanya? Milih sendiri KKN-nya mau mana. Sudah, terima kasih. Sama-sama. Bisa pencet. Oke, yang ketiga, tadi yang kemarin yang ketiga, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, evaluasi atas dan sertifikasi. Nah,
ruang lingkup nasional pendidikan ini yaitu ada evaluasi. Evaluasi itu dengan cara apa? Yaitu kunjungan pendidik sekolah, bisa dalam bentuk visitasi, yang kedua akreditasi dan sertifikasi. Nah, kalau yang melakukan evaluasinya itu dalam bentuk visitasi itu biasa dinilai itu adalah dan kepala sekolah. Nih untuk evaluasi ya, evaluasi itu dilakukan untuk gurunya dan sekolah. Guru dalam bentuk apa? PK namanya, penilaian kinerja guru. Nah, guru itu 2, 3, 4. Itu buku kurikulum pribadi untuk gurunya sendiri gitu, kurikulum pengajar gurunya. Itu wajib dia buat buku 1, 2, 3, 4. Isinya apa aja kita belajar di sini. Itu untuk gurunya. Kemudian ada lagi, bukan cuma gurunya, kepala sekolahnya dinilai, namanya PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, penilaian kinerja kepala sekolah ini dilakukan untuk apa? Evaluasi bagaimana kinerja kepala sekolah dalam memanage sekolah, seperti itu. Kemudian akreditasi. Nah, akreditasi itu dilakukan untuk apa? Untuk sekolahnya. Jadi kalau untuk gurunya namanya PKG, kalau sekolahnya PKKS, kalau untuk itu namanya akreditasi. Nah, sertifikasi untuk siapa? Sertifikasi juga untuk gurunya. Gitu. Sama di tingkat universitas juga ada yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi itu adalah program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memprofesionalkan profesi guru. Gitu. Kayak contohnya nih, dosi biologi itu yang belum tersertifikasi Bu Rizka sama ya. Kalau Bu Rizka karena masih baru 2 tahun kemarin, sehingga tahun ini baru bisa mengajukan sertifikasi. Sementara kalau Pak Jendri belum bisa. Bukan beliau tidak profesional misalnya seperti itu, tapi karena memang belum waktunya untuk sertifikasi. Jadi ada catatan khusus gitu. Kayak untuk sekolah, untuk sertifikasi itu adalah minimal 5 tahun mengajar. Kalau mengajar walaupun dia pendidikan atau profesor sekalipun itu belum bisa. Jadi minimal harus 5 tahun mengajar dulu. Kemudian punya NUPTK, nomor unik namanya tenaga pendidikan, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Contohnya sekarang kalau kita belajar dari sejarah perkembangan kurikulum dari tahun 1975 sampai dengan sekarang, itu kan udah bakal perubahan kurikulum ya. Mulai dari kurikulum belajar, kemudian berbasis kompetensi, kemudian ada yang KBM, ada yang KPSP, kurikulum 2013 pun berapa kali revisi, revisian 2013, 2016, 2017, dan 2018 seperti itu. Ada masing-masing revisiannya. Tapi sekarang kan ada kurikulum Merdeka Belajar ya, termasuk di perguruan tinggi pun sama. Pertama kurikulum berbasis kompetensi, dan naik lagi KKNI, dan sekarang kurikulum Merdeka Belajar gitu ya. Jadi disesuaikan, perubahan kurikulum itu disesuaikan sama tuntutan perubahan kehidupan lokal gitu. Jadi nggak semua sekolah, nggak semua kampus itu bisa mengikuti kurikulum Merdeka Belajar meskipun diwajibkan seperti itu. Jadi tetap diikutin, hanya saja mungkin bagian aspek mana yang diambil, seperti itu. Ya, kemudian standar isi. Nah, yang di sini, ini yang tadi ya udah saya jelaskan, ini saya skip aja. Ini kalau untuk kurikulum kayak gini, ini kan masih banyak banget nih kelompok mata pelajaran dan lain-lain. Mungkin ini saya jelaskannya di minggu depan ya. Nih, kalender pendidikan, standar kompetensi, dan bla bla bla. Tadi itu secara garis besarnya. Ini kalian pelajarin dulu di rumah, nanti minggu depan kita bahas lagi. Ini total semua ada 38 slide. Tadi saya baru menjelaskan sampai ini ya, slide ke-8. Slide ke belum nyampe slide ke
Baru slide kelima. Maaf, slide keempat. Bisa dibayangkan kan panjang buat DRP itu 2 pertemuan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ibu, saya mau bertanya. Silakan. Tadi kan Ibu sudah jelaskan tentang standar nasional pendidikan ya, Bu. Itu kan ada 8 standar ya, Bu. Di antara ke-8 standar itu ada tidak, Bu, yang standar yang paling penting sekolah harus penuhi? Atau ke-8 itu benar-benar penting, sebisa mungkin sekolah harus bisa memenuhi 8 standar itu, Bu? Kalau 8 standar ini sifatnya wajib. Jadi sekolah itu wajib dengan 8 standar ini. Wajib. Seperti yang saya bilang, contoh besar ruang kelas itu, kalau bangkunya pada copot-copot, banyak pakunya, atau jelek, atau segala macam, itu ya urus fasilitasnya. Standar ruang kelas kan harus 5x5, nggak boleh dari itu. Misalnya itu. Ada. Kalau lab mungkin masih bisa dikurangi standar. Itu misalkan. Nggak boleh 3x3. Lebih baik kelasnya sedikit, ya misalkan kalau sekolah itu cuma punya lahan seluas 100 meter. Nah, 5x5 berarti sekolah itu cuma bisa buat misalkan 4 kelas. Ya udah, tetap 4 kelas dibikin di 9 kelas, tapi kelasnya cuma 10 meter misalnya. Jadi jumlah kelasnya sedikit, standar daripada kelasnya banyak tapi tidak memenuhi standar. Karena dengan ruang kelas yang standar itu biasanya sekolah shift-shiftan. Enggak, maksudnya ada sekolah shift siang. Banyak udah sekolah sampai jam 10, sampai jam 9 gitu. Tapi kalau untuk yang sekolah SMA biasanya sampai jam 12 siang. Gitu, jam 12 siang nanti lanjut lagi masuk sekolah jam 12:30 sore. Gitu. Itu ada sekolah yang 2 gitu. Dengan sekarang kebijakan sekolah full day itu nggak boleh lagi di sekolah sih. Gimana caranya sekolah itu ya harus membangun pendidikan untuk supaya bisa full day seperti itu. Jelas gak? Saya jelasin lagi nih yang tadi standar isi ya. Tadi saya jelaskan, jadi ini bisa saya skip ya. Intinya dia kerangka dasar struktur kurikulum dari tujuan pembelajarannya, kemudian dari tujuan kompetensi lulusan itu mau jadi apa. Ini ada di beban belajarnya bagaimana, kemudian kalender akademik, kalender pendidikannya, itu yang berhubungan dengan yang mau di sekolah itu dalam standar isi. Kemudian ini kerangka dasar dan struktur kurikulum. Ya, kerangka dasar dan struktur kurikulum ini. Jadi yang pertama, kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan pada jenjang dan menengah. Nih dari kelompok mata pelajaran. Jadi kayak contohnya guru saya dulu pernah bilang ada 5 mata pelajaran dewa, ya ini pendidikan agama, kewarganegaraan, kemudian ketika itu kesenian dan pendidikan olahraga jasmani. Itu 5 dewa. Setiap sekolah itu wajib ada 5 mata pelajaran ini. Kenapa harus ada olahraga sama seni? Karena untuk menyeimbangkan otak kanan dengan otak kiri, ya kan? Kenapa harus ada pendidikan agama? Karena itu basic. Ada istilah ilmu tanpa iman itu seperti apa? Ilmu pun seperti apa? 2 hal berbeda tapi kaitan, saling bergantungan seperti itu. Kemudian dengan teknologi itu juga sangat penting. Jadi sekolah. Jadi menjadi kerangka dasar. Kenapa? Apalagi sekarang siswa itu memang dituntut untuk melek teknologi. Kemudian kewarganegaraan juga wajib ada. Karena apa?
dengan adanya pendidikan kewarganegaraan itu menstimulus untuk cinta dengan negara. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kurikulum pendidikan agama formal, ya, terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan agama. Nah, kalau sekolah umum biasanya pelajaran agamanya cuma satu, ya, misalkan sekolah nasional atau sekolah negeri, biasanya pelajaran agamanya cuma satu, agama Islam ya agama Islam aja, yang kedua agama Kristen gitu. Tapi ada juga sekolah tertentu yang dia nggak punya guru agama Buddha, dia nggak punya guru agama Hindu, yang akhirnya yang agamanya Buddha, agamanya Hindu, mereka bisa ikut milih mau ikut pelajaran agama Islam atau pelajaran agama Kristen. Biasanya seperti itu, ya kan? Jadi dia milih, tapi rata-rata sih kebanyakan kalau yang agamanya Hindu atau Buddha biasanya ngikutnya ke pelajaran agama Kristen, jarang yang ikut ke agama Islam. Seperti itu. Ataupun Konghucu. Atau di sisi lain boleh, dia nggak ikut pelajaran agama di sekolah, tapi dia minta nilai agamanya dari gereja, bukan dari gerejanya, dari apa, viharanya atau dari puranya, seperti itu, ya. Gitu. Kemudian kalau untuk sekolah tertentu kayak misalkan sekolah Islam ya, sekolah Islam kayak yang madrasah itu biasanya pendidikan pelajaran keagamaannya beda. Bukan cuma agama Islam, tapi ditambahin lagi pelajaran-pelajaran yang lainnya gitu, kayak pelajaran akidah ahli, tajwid, Quran, Imla. Nah, pelajarannya banyak gitu. Karena memang dari basic sekolahnya aja agama gitu kan. Gitu. Kemudian yang ketiga, non formal. Nah, dalam bentuk kursus. Nah, kalau dalam bentuk kursus ini memuat pendidikan kecapaan hidup dan keterampilan. Kayak contohnya kursus bahasa Inggris, kursus menjahit. Nah, itu beda cerita. Kemudian selanjutnya, setiap kelompok mata pelajaran ini dilaksanakan secara holistik. Sehingga pembelajaran masing-masing kelompok pada mata pelajaran mempengaruhi pemahaman atau penghayatan peserta didik. Jadi secara holistik itu maksudnya secara apa ya, general tapi khusus gitu. Jadi untuk mempengaruhi pemahaman peserta didiknya. Kemudian yang kelima, aduh maaf bang, ngantuk itu kayaknya dia. Maaf ya bang, tadi kesenggol. Sini yang mana? Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya jelasin lagi. Nah, saya tanya nih. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kakak nonton apa kakak? Halo, ada pertanyaan atau pernyataan? Kelulusan peserta didik. Semua kelompok mata pelajaran itu kan tadi saya bilang 5 mata pelajaran tadi itu 5 mata pelajaran dewa. Yang kalau dulu itu ada istilahnya lulus sekolah tapi belum tentu tamat dari sekolah. Lulus itu untuk apa? Nilai keseluruhan. Sedangkan tamat itu untuk ya 5 mata pelajaran tadi gitu loh. Jadi bisa aja siswa dinyatakan lulus dari sekolah tapi belum tamat dari sekolah. Karena apa? Ada masalah dari 5 mata pelajaran tadi. 5 mata pelajaran dewa lah yang saya bilang itu tadi kan. Kemudian yang keenam, kurikulum dan silabus untuk yang paket A ya. SD, MI, SLDB ya. Sekolah dasar luar biasa atau paket A itu banyak sederajat menekankan pentingnya kemampuan untuk calistung ya, membaca, menulis, berhitung sama komunikasi. Ini untuk yang SD. Kalau untuk yang SMP sama SMA nanti beda lagi. Kemudian ini oke. Nah, kelompok mata pelajaran agama ya, tadi agama dan akhlak mulia itu bentuk lain. Nah, ini untuk yang agama ini atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan atau kegiatan agama, keluarga negara dan yang lain-lain.
Ya, ini kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia itu masuk tadi ke 5 mata pelajaran dewa. Kemudian kalau yang untuk kewarganegaraan juga lebih ke apa ya? Intinya yang 5 mata pelajaran ini memang ada perlakuan khususnya. Seperti ya, ini juga sama di poin tadi ini 4, poin 5. Nah ini untuk pengetahuan, ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ini untuk pelajaran komputer juga sama. Dia ada kelompok mata pelajarannya sendiri gitu. Bisa dimasukin ke muatan lokal, mulok ya, mulok. Tambahannya bisa juga dia masuk ke pelajaran utama. Seperti itu. Kayak contohnya pelajarannya udah ada nih pelajaran kesenian gitu, tapi ditambahin lagi, misalkan ada di ekstrakurikuler, misalkan ada seni ekstrakurikuler teater, misalkan seperti itu. Di di pendidikan keagamaan ekstrakurikulernya ditambahin lagi di struktur kurikulumnya, misalkan kayak roh, jadi belajar tentang rohani Kristen atau rohani Islam, misalkan seperti itu. Kemudian di sini ya tadi ya sama ini kurang lebihnya. Nah kalau yang 12 itu kedalaman muatan kurikulum. Untuk kedalaman muatan kurikulum itu ya tadi bisa dimasukkan ke dalam kelompok muatan lokal. Jadi ekstra tambahan atau dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Jadi penguatnya di ekstrakurikuler. Kayak contohnya misalkan pelajaran tentang kesenian. Ekstrakurikuler yang diadakan itu ekstrakurikuler tari, musik, sama misalkan teater. Itu kan pendukung dari mata pelajaran kesenian tadi kan, estetika. Untuk penguat mata pelajaran olahraga, misalnya ekstrakurikuler bidang apa? Bidang misalnya olahraga ya, ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler sepak bola, futsal, dan yang lain-lain sebagainya, misalkan taekwondo. Nah, itu masuknya untuk penguatan dari mata pelajaran olahraga tadi, seperti itu. Kemudian poin ketiga adalah kompetensi. Itu terdiri dari standar kompetensi dan kompetensi dasar, SK dan KD. Itu adanya di dalam RPP silabus. Nah, untuk beban belajar itu nanti saya jelaskan di minggu depan saja, karena ini walaupun tadi kita belajar baru sampai slide nomor 2 sampai nomor 10 ya, 8 slide. Walaupun 8 slide tadi, tapi lumayan kan, penjelasannya panjang. Seperti itu. Ada lagi nggak pertanyaan atau pernyataan? Kalau tidak ada, saya pikir cukup sampai sini. Nanti ini materinya bisa kalian lihat-lihat ya. Walaupun nggak sempat baca ya dilihat-lihat lah minimal. Gimana? Ada pertanyaan atau pernyataan? Ini deh. Ada pertanyaan atau pernyataan? Sepertinya cukup, Bu. Oke, cukup. Ada lagi? Kalau tidak ada, berarti ya kita selesai sampai di sini ya. Gitu, sampai ketemu minggu depan. Nanti minggu depan insya Allah masih saya lanjutin yang ini ya. Sambil saya juga belum bagi tugas nih ke kalian. Oke, kalau nggak ada lagi, siapa yang mau tutup dengan doa? Saya, Bu. Oke. Terima kasih, Silvi. Ya, Bu. Mari teman-teman sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih atas segala penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat belajar dengan baik. Ya Bapa, kami dapat melalui ini karena kekuatan dan hebat kami, namun itu semua atas kasih penyertaan yang tak henti-hentinya Engkau curahkan kepada kami. Tuhan Yesus, kiranya apa yang telah kami pelajari pada hari ini dapat menambah wawasan kami dan kiranya tidak dapat melupakannya begitu saja. Jadikanlah kami pribadi yang terus mau belajar dan berusaha,
Terpujilah namamu Tuhan dari sekarang selamanya. Amin. Terima kasih, terima kasih semuanya ya. Selamat siang. Semoga apa yang dipelajari hari ini ada manfaatnya loh, walaupun cuma sedikit. Oke.